Perkenalkan, nama saya Nadia Frilasya Putri, absen 26. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sufiarmawati, absen 14. Saya Tifa Zaradita, absen 05. Saya Rika Amalia Rahmawati. Absen 33. Maaf menyela, itu mungkin Rike ada 2 gadget bersamaan ya. Yang satu dimatikan dimatikan suaranya, audionya supaya tidak feedback. Maaf Bu, baik Bu. Pengertian tentang wilayah laut Indonesia. Kedaulatan dan kekuasaan hukum suatu negara berlaku seluas wilayah daratan dan wilayah perairan dalam negara tersebut, dan dalam negara kepulauan perairan di antara pulau-pulau negara tersebut. Awalnya, sebelum abad ke-19, wilayah laut teritorial adalah sejauh 3 mil laut dari wilayah pantai. Wilayah ini adalah sejauh jangkauan tembakan meriam atau cannon shot dari pantai di masa itu, merupakan batas jangkauan di mana suatu negara dapat secara efektif mempertahankan kedaulatannya pada waktu itu. Seiring perkembangan teknologi, negara-negara di dunia mulai meluaskan wilayah laut teritorialnya menjadi 12 mil, batas yang sekarang menjadi standar. Semua sumber daya alam seperti ikan, deposit mineral, dan minyak serta gas bumi yang berada di laut teritorial menjadi milik negara tersebut. Negara lain tidak bisa menambang atau menangkap ikan tanpa seizin negara yang memiliki. Negara pemilik laut teritorial berhak mengatur navigasi laut di wilayah laut teritorial. Namun kapal negara lain berhak untuk lewat dengan prinsip innocent passage atau hak lintas damai. Res nullius dan res communis. Res nullius menurut Nugraha Pranadita dan kawan-kawan dalam buku Teori Hukum Ruang Angkasa 2019, res nullius adalah konsepsi yang menyatakan jika perairan laut tidak ada yang memilikinya atau tidak menjadi hak milik siapapun. Konsep kelautan ini meyakini jika perairan bisa diambil serta dimiliki oleh setiap negara. Res nullius dikembangkan oleh John Sheldon pada tahun 1584 sampai 1654 dari Inggris. Dalam bukunya yang berjudul Mare Clausum, The Right and Dominion of the Sea. Res komunis. Res komunis merupakan konsepsi yang menyatakan bahwa laut menjadi milik bersama seluruh masyarakat dunia. Kata lainnya, setiap negara tidak bisa memiliki perairan tersebut karena milik seluruh negara. Konsep kelautan ini meyakini jika perairan tidak bisa dimiliki masing-masing negara. Res komunis dikembangkan oleh Hugo de Groot pada tahun 1608 dari Belanda dalam bukunya Mare Liberum atau Laut Bebas. Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Undang-Undang
Hukum Laut Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang wilayah perairan di Indonesia. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui deklarasi Juanda pada bulan Desember tahun 1957. Wilayah laut tersebut terdiri dari laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia. Perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Deklarasi Juanda tersebut tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia serta pipa-pipa dan kabel-kabel yang telah ada di dasar laut. Materi deklarasi tersebut kemudian menjadikan materi UU nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Macam-macam wilayah laut Indonesia. Wilayah laut dibedakan menjadi 4 macam. Pertama, zona laut teritorial. Batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam atau laut Nusantara. Garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Yang kedua, zona bersebelahan. Zona bersebelahan yaitu wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial suatu negara. Jadi, apabila negara sudah memiliki wilayah laut teritorial sejauh 12 mil, maka wilayah lautnya menjadi 24 mil diukur dari pantai. Zona daerah di mana negara memiliki otoritas dalam hal pencegahan dan hukuman atas pelanggaran hukum-hukum adat dan peraturan fiskal, imigrasi, atau saniter. 3. Zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu kontinen landasan Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Pada landas kontinen, suatu negara memiliki hak dan wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti ikan dan barang tambang, dengan selalu menghormati dan tidak mengganggu jalur pelayaran internasional. 4. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, UI sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Kasus pelanggaran wilayah laut Indonesia. Jakarta, Kompas.com. Kepala Badan Keamanan Laut Bakamla Laksdia
TNI Aan Kurnia menilai pelanggaran di perairan Indonesia perlu mendapat penanganan cepat dari lintas pemangku kepentingan atau stakeholder. Hal tersebut diungkapkannya saat menginisiasi rapat koordinasi pengamanan maritim Indonesia secara virtual bersama sejumlah stakeholder pada Senin 28 pada bulan 9 pada tahun 2020. Aan mengatakan penanganan yang perlu mendapat respons cepat adalah maraknya aksi penyelundupan narkoba, kecelakaan laut, pencurian ikan, pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia, pencemaran laut, kedatangan pencari suaka ke Indonesia, hingga pelanggaran wilayah oleh kapal pemerintah Cina. Ini merupakan beberapa penekanan terhadap kondisi aktual saat ini. Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi beberapa aspek penting di Indonesia. Ujar Aan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com Rabu tanggal 30 bulan 9 tahun 2020. Aan menyebut dampak buruk bagi Indonesia jika pelanggaran tersebut tak segera mendapat respons cepat, yakni berimbas pada berbagai persoalan, misalnya masalah ekonomi dan kedaulatan negara. Terlebih jika pelanggaran tersebut berlangsung di tengah masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, kata dia, sinergitas antar pemangku kepentingan terkait merupakan sebuah keniscayaan. Menurut dia, sinergitas tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya operasi dan latihan bersama. Kemudian pertukaran informasi, menyusun standar operasional prosedur SOP bersama, dan saling membangun kapasitas untuk bersinergi, serta bersama-sama menyempurnakan konsep pengamanan yang dapat diterapkan untuk menjaga perairan Indonesia, ucap Aan. Adapun rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan TNI, TNI AL, Polri, Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Ditjen PSDKP, KKP, hingga dan Ditjen Bea dan Cukai. Diberitakan sebelumnya, kapal KN Pulau Nipah 321 milik Bakamla mengusir kapal Coast Guard Cina dari wilayah ZEE Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin 14 September 2020. Dalam pengusiran itu, personil KN Pulau Nipah sempat bersitegang dengan kapal Cina melalui radio karena saling menegaskan posisi dan klaim atas wilayah laut tersebut. Kapal Coast Guard Cina 5.204 akhirnya bergerak keluar ZEE Indonesia dengan dibayang-bayangi KN Pulau Nipah 321 pada siang hari. Senin 14 September 2020, usai bersitegang melalui radio, ujar Wisnu dalam keterangan tertulis Senin 14 September 2020. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya. Silahkan Ananda yang mau bertanya, dimanfaatkan kesempatannya ya. Res nullius itu maksudnya itu ada contoh wilayahnya gitu nggak yang menerapkan itu, apa bagaimana, apa nggak ngerti sih sama penerapannya dari dua res tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak. Kelompok kami saya simpan dulu ya. Deklarasi Juanda yang tadi kalian sebutin, Republik Indonesia kan menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau archipelagic state. Nah, itu maksudnya kayak gimana sih? Konsep apa? Jadi konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Sekian ya. Jadi menurut kelompok kami, tentang res nullius dan res komunis itu adalah sebuah konsepsi dan tidak diterapkan.
Itu untuk sepengetahuan kelompok kami.